Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terma menahan nafsu. Ini menjadi kalimat yang populer, menahan nafsu itu. Kalimat menahan nafsu secara harfiah diangkat dari ayat Quran surah An-Nazi'at nomor 40 dan 41. Yang bunyinya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya, adapun orang yang takut terhadap kebesaran Tuhannya dan menahan hawa nafsu, maka sorga adalah tempatnya. Nahan nafsa, kalau tanya nahan nafsu, nafsu, nafsa, nafsi, karena bahasa Arab tuh di huruf terakhir satu kata itu selalu berubah karena ada namanya bab i'rab. Jadi kalau sebagai fa'il ja'a zaidun, kalau sebagai maf'ul ra'aitu zaidan, kalau majrur marartu bi zaidin. Jadi kalau bahasa Arab ada nafsa, ada nafsu, ada nafsi. Nah ini kadang kita nggak ada. Muhammad datang, saya mukul Muhammad, saya bersama Muhammad, ya Muhammad aja Muhammad, nggak ada Muhammad dan Muhammadin tuh. Seperti itu. Definisi nafsu, tentu kita akan menemui kesulitan yang sangat besar ketika ingin mendefinisikan nafsu. Para ulama, pakar, dan filosof sampai sekarang belum ada yang mampu melihat nafsu dari segala sudut pandang secara sempurna. Atau disebutkan bil ihatah, sebab yang bisa melihat dari berbagai sudut itu hanya Allah saja. Makanya Allah ini innallaha muhitum bil kafirin, muhit itu secara sempurna melihatnya. Kita hanya melihat dari salah satu sudut pandang saja. Itulah makanya kita selalu berbeda. Oleh karena itu berbahagialah ketika kita berbeda. Jangan marah, berbahagia kalau berbeda itu. Bahwa kita masih manusia. Belum pernah bisa mendeskripsikan substansi, ya, mendeskripsikan substansi nafsu berikut segala seluk-beluknya. Bisa terjadi demikian kembali kepada tidak terdapatnya informasi lengkap tentang nafsu. Jadi masuk ke laboratoriumnya, apakah mikroskopnya, apa mikroskop konvensional, apa mikroskop kalau melihat virus kan nggak bisa biasa, melihat atom kan, apakah masuk ke labnya partikel itu kan berbeda, nggak bisa dilabkan. Kembali kepada tidak terdapatnya informasi lengkap tentang nafsu. Lalu ditambah lagi kita melihat banyak hal yang paradoks dan kontradiksi seputar nafsu ini. Nafsu kemanusiaan sangat tersembunyi dan tidak pernah tampil jelas. Sehingga siapapun menjelaskan nafsu tidak lebih hanya menjelaskan gejala-gejalanya saja. Setiap bentuk gejala diberi marka tersendiri. Setiap gejala nafsu itu diberi marka tersendiri. Kayak jalan namanya marka jalan lah gitu. Sehingga nafsu diberi nama yang berbeda-beda. Satu disebut nafsu amarah. Ini disebutkan dalam Quran surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Surat Yusuf ayat 53. Ini bukan Nabi Yusuf mengatakan, ini Zulekha, perempuan atau majikannya yang menggoda Nabi Yusuf.
Artinya aku tidak dapat menaklukkan nafsuku. Nafsu selalu saja mengajak berbuat jahat, kecuali bila disayang Tuhan. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun Penyayang. Yang kedua disebut nafsu lawamah. Disebut dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 2, la uqsimu bin nafsil lawamah. Artinya tidak, aku bersumpah dengan nafsu lawamah. Sedikit ingin saya jelaskan, banyak sekali dalam Al-Quran la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu bin nafsil lawamah. Dalam kitab tafsirnya la ini diabaikan. Dalam buku-buku tafsir la ini diabaikan. Jadi kalau la uqsimu bihadzal balad, ini maksudnya Allah bersumpah atau tidak bersumpah. Mereka mengatakan bersumpah, ini lamnya apa? Ya udah nggak ada artinya, nggak bisa dong. Saya tidak menerimakan ada kata lu nggak ada artinya. Tetap ada artinya. Bagaimana solusinya? Saya ingin menjelaskan bahwa la ini adalah namanya jawabun lisualin muqaddarin. Jawaban dari suatu pertanyaan yang diperkirakan. Sehingga la tidak, titik, sudah, makanya tidak. Lalu uqsimu, aku bersumpah seperti itu. Masa la uqsimu bihadzal, aku bersumpah, lama apa ini? Ya, jadi apa itu hanya pemanis kata? Jangan dong, Al-Quran nggak mungkin sebatas hanya pemanis kata aja. Ya, Al-Quran itu tidak seperti itu. Ya kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Lebih elegan orang mengatakan tidak tahu ya daripada mengatakan tahu tapi salah. Kemudian yang ketiga nafsu mulhamah, al-mulhamah. Disebut dalam Quran fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya ini surat As-Syams ayat 8. Silakan dicatat As-Syams ayat 8. Artinya maka kami ilhami baik nafsu yang buruk maupun nafsu yang baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang keempat nafsu mutmainnah. Seperti dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dipanggil oleh Tuhan wahai nafsu yang mutmainnah. Kemudian yang kelima nafsu radiyah. Seperti dalam Quran surat Fajr juga ayat 28-nya berikutnya irja'i ila rabbiki radiyatan. Artinya kembalilah kepada Tuhanmu sebagai nafsu yang radiyah, yang rela. Yang keenam nafsu mardiyah. Seperti dalam Quran surat Al-Fajr juga ayat 28 juga irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Artinya kembalilah kepada Tuhanmu sebagai nafsu radiyah dan mardiyah atau disukai. Yang ketujuh adalah nafsu kamilah atau sempurna. Nafsu yang sempurna dari sisi kemanusiaannya. Sehingga dengan demikian sekedar untuk menjelaskan, tidak untuk mendefinisikan, bahwa nafsu yang ada pada diri manusia itu merupakan komponen yang berpasangan dengan jasad atau dengan badan, yang bekerja sama dan berinteraksi, yang berkesinambungan. Nafsu merupakan motor penggerak segala macam kegiatan manusia, baik berupa kegiatan otak, memahami, mengerti, menganalisa dan sebagainya, pekerjaan otot, ya, emosi ataupun moral. Pekerjaan otot itu gerak badan. Ya, terlepas nanti dalam ilmu kedokteran otot itu ada otot lurik, ada otot bebas, ada otot angkat dan sebagainya, itu kedokteran ya.
dilihat dari fisiknya. Otot di sini adalah sebagai nafsu yang bekerja sama itu tadi. Ada otot emosi ataupun moral. Perbandingan nafsu dan roh. Di sini kita sering bergeser-geser, nggak jelas mana roh mana nafsu. Ya. Nafsu itu dalam bahasa Indonesia disebut jiwa atau nyawa kadang-kadang. Atau bukan jiwa, bukan nyawa. Ya. Tetapi ilmu jiwa itu dalam bahasa Arab disebut ilmu nafsi, ilmu nafsu. Ilmu jiwa itu, kalau begitu nafsu berarti jiwa dong kalau begitu. Atau ilmu jiwa. Dalil teologi mengatakan bahwa roh itu urusan Tuhan. Manusia tidak diperintahkan untuk memahami hakikat roh. Tidak diperintahkan, tetapi kalau pengen tahu boleh. Jadi begitu dalam Al-Quran dikatakan yas'alunaka 'anir roh qul roh min amri rabbi, itu mereka bertanya tentang roh, katakan roh itu urusan Tuhanmu. Ini bukan melarang, artinya silakan bang, di mana-mana orang sampai sekarang orang masih belajar tentang roh itu dan belum ketemu, dan bukan dilarang, silakan. Tetapi juga ada hasilnya selangkah-selangkah. Tapi ya seperti orang belajar menemukan kelapa, lalu dia mendeskripsikan kelapa itu halus, ya udah bener. Terus bereksperimen lagi, oh enggak, kasap gitu. Oh ya enggak masalah, oke. Makin maju lagi, oh keras kayak batu katanya, ya boleh. Diteliti lagi, oh itu lembek katanya. Oh enggak, ini cairan kok. Terakhir apa lagi? Empuk. Apa namanya tuh? Lunak. Kentos. Bahasa apa bahasa Indonesia? Kentos, iya kentos. Kentos namanya, kentos ya. Dibuka lagi nggak tuh? Yang jelas at the age you have to say I don't know, wes gitu aja. Di penghujungnya Anda harus mengatakan saya tidak tahu. Karena dari awal dikasih tahu kan, qul ruh min amri rabbi, silakan, bukan dilarang, boleh silakan, nggak ada masalah. Ada manfaatnya nggak, ada, mengapa tidak gitu. Ya, bisa menemukan nggak? Ya nggak tahu lah. Tapi kalau Allah ngasih tahu bisa nggak? Ya bisa saja. Ya, karena Allah yang mengasih tahu, wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Saya kira seperti itu. Kemudian diperintahkan untuk memahami hakikat roh. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ada 5 jenis roh yang dimasukkan ke dalamnya. Yaitu pertama roh badan, roh kekuatan, ruhul quwwah, kemudian roh syahwah, kemudian roh iman, dan roh kudus. Setelah roh badan, roh kekuatan, dan roh syahwat bergabung, maka menjelma menjadi bashar. Bashar, bukan insan, bashar. Sehingga dapat dibedakan dari binatang. Di sini diperlukan pendidikan, bimbingan, dan pelatihan untuk menggabungkan roh keimanan bersama dengan roh badan, roh kekuatan, dan roh syahwat. Setelah itu beralih status menjadi insan. Akan tetapi bashar dan insan dalam bahasa Indonesia sama, yaitu manusia. Sehingga untuk membedakan perlu terma yang berbeda. Kalau untuk minum biasa namanya gelas, karena berbeda, ada kupingnya namanya cangkir, bentuknya lebih besar namanya mug, pegangnya panjang namanya gayung. Nah, jadi ini filosofis dari ilmu terminologi itu bahwa apapun kalau sudah berbeda ya harus diberi nama yang beda. Kalau enggak nanti tidak bisa dibedakan. Jadi artinya bahwa
disebut manusia, sedangkan untuk bashar disebut, jadi begini, bagaimana untuk insan disebut manusia, ini usul aja, untuk bashar disebut menus. Ini usul aja nih, kalau diterima Setengah manusia. ya silakan nanti ngelamar di Kamus Besar Indonesia ya. Menus gitu artinya. Kalau orang beda lagi. Iya. Kalau orang itu nanti nafsu juga sama. Sebentar, nafsu juga sama. Ketika nafsu dalam artian dijamakan menjadi anfus, wa in ahsantum li anfusikum, jamak nafas. Anfus itunya diri artinya. Apabila engkau berbuat baik, maka kebaikan itu hakikatnya untuk dirimu sendiri, jamaknya anfus. Tapi kalau anfas itu nafas. Tanafasa ya tanafasu nafas. Anfas. Tetapi kalau nufus itu orang. Salah namanya khamsashar nafsan atau khamsat nufus, itu 5 orang. 5 orang, 5 diri, 5. Jadi begitulah bedanya. Ada nafsu itu bisa nufus, maknanya lain. Bisa anfas, maknanya lain. Bisa anfus, maknanya lain. Ini unik dalam bahasa Arab. Jamak itu memang banyak sekali dan punya makna yang berbeda-beda. Yeah. Ini kembali pada masalah terminologi ya. Lalu terakhir, bila Roh Kudus bergabung, maka manusia tersebut mendapat status yang sangat tinggi, seperti yang ditempati para nabi, para rasul, dan orang-orang yang saleh. Itu sudah bergabung dengan Roh Kudus. Makanya di Al-Quran dikatakan, dalam Al-Quran dikatakan wa ayyadnahu biruhil qudsi. Kami dukung dia, Nabi Isa itu, Yesus itu didukung dengan Roh Kudus. Ada seorang Nasrani datang pada saya katakan, saya mah yakin bahwa di dalam diri Yesus itu ada Roh Kudus. Oh iya, di Al-Quran iya. Oh begitu ya. Oh baru tahu loh gitu. Ini teks Al-Qur'annya ya, wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami dukung dia dengan Roh Kudus. Mungkin belum populer ya Roh Kudus ini ya, belum ya. Nanti kita populerkan. Oleh karena istilahnya menahan nafsu, maka sifatnya hanya defensif, Pak Dik-Dik. Defensif, bukan ofensif. Makanya Menteri Pertahanan ya, bukan Menteri Penyerbuan ya. Karena sifatnya dia bertahan, kalau diserang dia bertahan. Jadi sifatnya hanya defensif atau sikapnya hanya bertahan. Tidak menyerang atau disebut ofensif. Artinya sikap bertahan ketika mendapat serangan nafsu, kita bertahan. Jadi sekalipun menang, bukan juara betul, tetapi hanya juara bertahan. Namanya bertahan sih. Ketika Tuhan sudah memposisikan nafsu sebagai musuh, inna syaitana lakum adu mubin, kan gitu, musuh. Seharusnya jangan menunggu datangnya serangan dulu lalu kita bertahan, tetapi sebaiknya kita serang dulu dan kita lumpuhkan. Seperti orang Arab menyebut Kementerian Pertahanan itu, Pak Dik-Dik, Wizaratul Difa al-Israel itu dengan Kementerian Perang Israel, Wizaratul Harb. Orang Arab nggak tahu orang Israelnya namanya apa, tapi yang orang Arab mengatakannya Wizaratul Harb karena dia selalu ofensif sih. Ketika nafsu menggoda kita untuk melakukan maksiat, lalu kita bertahan diri sehingga selamat tidak melakukan dosa, itu betul. Tetapi ketika kita menahan diri, tidak makan, tidak minum, atau berpuasa sekarang ini, atau kita pergi menyendiri disebut uzlah atau khalwat, itu bukan defensif,
tetapi menggempur nafsu. Terima kasih. Ya.